adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 kita tetap tinggal di rumah, tetapi kakak percaya bahwa adik-adik tetap semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja. Nah, hari ini adalah hari yang pertama kita akan melaksanakan kegiatan ini. Nah, bersama dengan Kakak Meske membawa teman-teman kakak untuk menemani adik-adik di rumah untuk memulai kegiatan kita hari ini. Nah, dengan Kakak Lidong, dengan Kakak Reksi, dengan Kakak Dara, dan Kakak Cakra. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti di rumah pasti semuanya masih semangat. Nah, kakak mau lihat semangatnya seperti apa ya. Kita mau tepuk semangat dulu. Oke, kita siap ya. Tepuk semangatnya ya. Semuanya berdiri. Kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Wah, pastinya semuanya semangat di rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai acara kegiatan kita Pekan Anak Gereja Toraja. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian, mari bersorak dan juga lihat betapa besar kasih Allah bagi kita. Oke, adik-adik semuanya kita memuji Tuhan ya. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai Pekan Anak kita hari ini dengan berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan akan merayakan Pekan Anak Gereja Toraja. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh kegiatan kami, khususnya untuk hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami Tuhan. Biarlah apapun yang boleh kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyanyi dan berdoa. Nah sekarang kita akan memulai giat kita hari ini. Giat hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Nah pembacaan kita ambil dari mana? Dari Yohanes pasalnya yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Nah adik-adik semua membuka firman Tuhannya ya. Nah karena pembacaan firman Tuhan ini cukup panjang, jadi Kakak Meske akan membaca firman Tuhan ini dari Yohanes 3 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Ayo semuanya lihat firman Tuhannya ya. Dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Firman Tuhan demikian bunyinya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga itu, kita akan bermain bersama. Nah, untuk permainan ini akan dipimpin oleh Kakak Dara. Ya, silahkan Kakak Dara. Terima kasih Kakak Meske yang sudah membantu kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mengerjakan sesuatu. Apa itu? Kita mau sama-sama bermain. Mainnya apa ya? Nah, nama permainannya adalah Setiakah Kamu. Nah, seperti apa permainannya? Pasti adik-adik di rumah pernah ya main ular tangga. Adik-adik tahu ya, ada kertas yang kita biasanya naik-naik tuh, pindah satu, ada ular, ada tangga, begitu ya. Nah, tapi hari ini kita tidak mau main ular tangga, mirip seperti main ular tangga. Nah, sebelum kita bermain, adik-adik harus menyiapkan Alkitab seperti kakak, lalu kertas HVS dan juga batu. Siapkan apa saja? Alkitab, kertas HVS dan juga batu. Untuk apa ya itu? Nah, adik-adik, kertas yang adik-adik siapkan nanti akan dibagi menjadi 9 bagian seperti yang ada di layar ini. Nanti adik-adik boleh bagi di rumah ya. Nah, lalu adik-adik jangan lupa tuliskan angka 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Nah, nanti kalau kita main ular tangga, adik-adik kan biasanya berpindah dari kotak ke kotak itu menggunakan dadu, adik-adik kocok begitu ya. Lalu keluar angkanya. Nah, kemudian adik-adik berjalan sesuai dengan angka yang ada di dadu itu. Tapi kali ini adik-adik kalau mau pindah ke kotak selanjutnya, adik-adik harus mencari benda dalam Alkitab. Nah, bagaimana caranya? Nanti kakak akan berikan clue. Clue itu semacam petunjuk. Nah, nanti kakak akan berikan clue-nya terdiri dari 3 angka.
Ya, ada 3 angka. Nah, angkanya itu, angka yang pertama itu menunjukkan pasal dari benda yang ada di situ ya. Lalu angka yang kedua adalah menunjukkan ayat, dan angka yang ketiga adalah huruf ke dari ayat tersebut. Gitu ya. Contoh, misalnya nih kakak punya clue-nya 1, 13, 10. Coba ya, ingat-ingat. 1, 13, 10. Nah, jadi angka 1 itu menunjukkan pasalnya, ya. Lalu 13 itu menunjukkan ayatnya, dan 10 itu menunjukkan kata ke dari ayat tersebut. Contoh ya, ini Alkitab. Lalu tadi clue-nya 1. Berarti kita akan mencari benda dari Yohanes pasal 1. Kita coba ya. Wah, kakak sudah dapat nih Yohanes pasal 1. Lalu kemudian kita mau lihat lagi. Clue yang kedua berapa? 13 ya. Kita mau cari angka atau ayat 13. Ada di sebelah sini. Lalu clue yang ketiga adalah angka 10. Jadi kita lihat ya, kita hitung angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adik-adik tahu apa itu? Sudah ketemu? Benar sekali. Bendanya adalah daging. Nah, nanti kalau adik-adik sudah dapat bendanya, kamu harus pergi cari bendanya lalu tunjukkan. Gitu ya. Nanti adik-adik bisa bermain bersama dengan keluarga. Cepet-cepetan, siapa yang lebih duluan dapat, dia pemenangnya. Nah, kalau adik-adik sudah dapat, tunjukkan bendanya. Kalau kamu benar, kamu boleh memindahkan batu ke kotak berikutnya. Gitu ya. Sudah mengerti adik-adik? Nah, nanti untuk clue yang lainnya, nanti kakak akan berikan lagi 8 clue yang lainnya. Nanti kakak akan berikan, kakak akan tinggalkan. Nanti adik-adik boleh lihat lagi YouTube-nya, begitu ya, lihat lagi videonya. Oke? Nah, sampai di sini kegiatan kita. Nanti adik-adik boleh melakukannya bersama dengan orang tua di rumah. Siapa yang duluan bersama mama, papa, kakak, adik, om, tante, siapapun yang ada di rumah. Adik-adik boleh berlomba bersama mereka. Oke, sampai di sini kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, seru sekali permainan kita ya, yang sudah kita lihat tadi. Nah, sekarang dari pembacaan firman Tuhan, kita akan menghafal pembacaan firman Tuhan tadi. Nah, ayat hafalan untuk kelas besar dan anak remaja akan dipimpin oleh Kakak Lidong. Adik-adik, kelas remaja dan kelas besar, kita akan sama-sama menghafal dari Yohanes pasal 3 ayat 35. Yohanes pasal 3 ayat 35 yang berbunyi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, sekarang kita akan sama-sama menghafal sambil menggerakkannya. Silakan adik-adik di rumah boleh mengikuti kakak ya. Yohanes pasal 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes pasal 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, adik-adik, ada juga ayat hafalan untuk anak kecil dan anak Indria. Dan ayat hafalan ini akan dipimpin oleh Kakak Dara. Nah, untuk adik-adik kelas Indria dan kelas kecil, kita mau sama-sama menghafalkan ayat Alkitab dari Yohanes pasal 6 ayat 35a. Nah, kita baca dulu ya, berbunyi demikian. Yohanes pasal 6 ayat 35a. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Nah, kita coba sama-sama ya menggunakan gerakan. Sudah siap? Yohanes pasal 6 ayat 35a. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Oke, sudah mengerti adik-adik? Terima kasih Kakak Dara, terima kasih Kakak Lidong yang sudah memimpin kita di dalam ayat hafalan. Jangan lupa ya ayat hafalannya, tetap diingat ayat hafalannya ya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah bermain, saatnya sekarang kita mau yel-yel. Apa itu yel-yel? Yel-yel itu adalah kalimat penyemangat.
Nah, tahun ini kita sama-sama merayakan Pekan Anak 2021. Nah, nanti kalau kakak bicara, kakak mengatakan Pekan Anak 2021, adik-adik menjawab dengan aku mendengar, aku siap, aku setia. Nah, kita mau coba dengan gerakan ya, supaya adik-adik semakin mengingat yel-yel kita. Oke, adik-adik juga bisa lihat gerakan yang kakak-kakak di belakang sini nanti peragakan juga ya. Ingat, kalau kakak mengatakan Pekan Anak 2021, adik-adik menjawab, aku mendengar, aku siap, aku setia. Siap ya? Sama-sama ya adik-adik di rumah, kakak ajak adik-adik berdiri. Siap? Pekan Anak 2021, aku mendengar, aku siap, aku setia. Boleh kita ulang satu kali lagi ya dengan penuh semangat. Siap? Pekan Anak 2021, aku mendengar, aku siap, aku setia. Nah, artinya apa sih? Artinya adik-adik, aku mendengar apa ya? Mendengar firman Tuhan. Aku siap melakukan firman Tuhan dan aku setia menjadi murid Kristus. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya dalam setiap hari. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya dalam setiap hari. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya selalu setiap hari. Jesus is my best friend. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah kegiatan kita hari ini. Kita akan menutup kegiatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami semuanya. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jaga dan pelihara mereka, Engkau tolong mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat melalui acara demi acara boleh berlangsung sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, terima kasih.
Biarlah kiranya apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah acara kegiatan kita hari ini. Selamat bergiat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi keluar rumah. Selamat bergiat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.